Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 72. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tiba-tiba sebuah retakan besar mulai terlihat dengan sinar dari simbol berwarna merah yang cukup luar biasa. Bahkan tatapan mata dari naga laut utara pun semakin serius. Tetapi pada saat ini Muzhen juga sudah mulai membuka sebuah segel. Lengkungan petir mulai menari-nari di sekitar tubuhnya. Guru botak alias Tuan Naga Laut Utara ini mengetahui jika energi yang Muzhen kumpulkan sudah tidak bisa dibendung lagi. Meski begitu, muka dari Muzhen masih tetap terlihat sangat tenang. Bahkan dia yakin jika Muzhen akan mencoba melakukan terobosan sekarang juga. Ketika energi dari petir hitam itu mulai memancar, simbol petir juga telah mulai terbentuk di tubuh dewa petir milik Muzhen. Setelah berhasil memasuki simbol ketiga, Muzhen masih tidak bisa berhenti. Guru botak tidak yakin jika Muzhen akan mencoba memasuki simbol keempat sebentar lagi. Namun saat ini dia bisa melihat apabila petir hitam terus dimuntahkan dari lautan petir, dan itu semuanya menuju ke tubuh dari Muzhen. Aliran ini bahkan menyebabkan Muzhen merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan dia mengepalkan tinjunya sebagai pertahanan rasa sakit tersebut. Meskipun energi yang masuk begitu banyak, tapi Muzhen hanya mampu membentuk kurang dari setengah simbol petir. Muzhen tidak menyangka jika pelatihan selama 3 bulan ini masih tidak bisa untuk melakukan terobosan ke tahap keempat. Melihat hal ini, Tuan Naga Laut Utara ingin segera menolong Muzhen. Tak lama kemudian lolongan dari roh petir mulai terdengar bersama dengan perintah dari guru botak. Namun penolakan perintah ini terus dilakukan oleh roh petir yang masih tersegel. Guru botak pun terus berusaha untuk mengontrol roh petir itu. Tapi tak lama kemudian energi yang cukup luar biasa pun melesat ke arah Muzhen. Dan detik berikutnya sinar energi yang cukup cemerlang mulai muncul di dahi dari Muzhen. Jelas Muzhen bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa. Namun energi dari petir hitam menyebabkan simbol petir sulit untuk melakukan pemadatan. Tidak lama kemudian, boom! Ledakan energi dari dalam tubuh Muzhen mulai menghasilkan kabut berwarna merah. Kemudian hal itu membungkus seluruh tubuhnya. Muzhen mulai duduk diam di lautan petir hitam. Keadaannya yang sangat lemah membuat dia tidak bisa melakukan apapun saat ini, dan hal itu terjadi selama kurang lebih 5 hari. Namun guru botak yang menyaksikan hal seperti itu masih tidak mau mengambil tindakan sampai detik ini. Pada sore harinya kabut berwarna merah mulai pecah dan kemudian menampilkan sosok Muzhen yang telah memiliki 4 simbol cahaya bersinar di dadanya. Melihat simbol ini, Muzhen yakin jika dirinya akan mampu melawan orang yang sudah melewati bencana tubuh manusia dengan kekuatan yang dia punya. Kegembiraan terpancar jelas di wajah dari Muzhen, dan dia tidak pernah merasakan kekuatan yang luar biasa seperti ini sebelumnya. Bahkan petir-petir hitam yang berada di dalam lautan petir ini yang sebelumnya memberikan serangan pada Muzhen, mereka tidak lagi bisa memberikan efek menyedihkan seperti sebelumnya. Muzhen pun segera pergi mendekati Tuan Naga Laut Utara untuk mengucapkan banyak terima kasih. Bahkan Tuan Naga Laut Utara juga tidak menyangka jika Muzhen mampu sampai di tahap ini hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Muzhen juga berjanji selama waktu yang tersisa dirinya akan melatih dan juga mengolah energi spiritual untuk meningkatkan kultivasinya. Naga Laut Utara menyaksikan hal seperti ini pun langsung meminta Muzhen untuk melatih formasi yang dia punya bersama dengan Master Linky. Ia yakin pelatihan itu akan memberikan Muzhen peningkatan energi yang cukup signifikan. Jika Muzhen akan berada di tangan orang yang tepat, guru botak memutuskan untuk segera melakukan terobosan dengan pil yang dulu Muzhen dapatkan. Jika guru botak bisa melakukan terobosan, maka dia akan menjadi penguasa bumi yang asli, atau dengan kata lain, level sovereign bumi. Bahkan dia bisa menjadi pemimpin domain. Hal ini pasti akan membuat istana naga iblis atau leluhur tua Wuliang tidak akan berani menghadapinya lagi. Setelah Muzhen mengucapkan selamat tinggal, dia pun langsung terbang keluar dari dalam wilayah petir ini untuk bertemu dengan Master Linky. Dan di sisi lain, guru botak sudah mulai melakukan terobosan
dengan pil Dewa Petir. Sinar berwarna hitam pekat terus menyelimuti tubuhnya untuk saat ini. Setelah Muzhen keluar dari wilayah petir, dia merasa jika akhirnya bisa menemukan dan juga melihat cahaya kembali. Setelah tahu apabila Luoli dan juga yang lainnya masih belum keluar dari pelatihan di dalam gerbang surga utara, Muzhen memutuskan untuk segera bertemu dengan Master Linky. Sesampainya di sana, Muzhen bisa melihat jika wanita cantik itu sekarang sedang membaca buku kuno di tangannya. Menyadari kedatangan dari seorang Muzhen, Master Linky pun mengalihkan pandangannya dan kemudian mereka berdua saling bertatapan, membuat Muzhen secara sadar langsung mengatakan tujuannya ke sini untuk berlatih dengan senior. Linky yang melihat keinginan Muzhen pun langsung dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia ingin Muzhen berlatih dan juga berkultivasi menggunakan gulungan Yin Seni Pagoda Agung untuk menyempurnakan gulungan Yang dari Seni Pagoda Agung yang dimiliki oleh Muzhen. Muzhen agak ragu dengan cara ini karena dia takut jika ibunya akan marah. Namun senior Linky terus meyakinkan Muzhen apabila Bibi Jing telah memberinya sebagian gulungan untuk menjaga diri dan ini bukan sebagai beban untuk mengajari Muzhen. Namun dengan kesadaran penuh Linky ingin Muzhen mempelajari gulungan Yin tersebut karena hutang budinya pada Bibi Jing, yaitu ibu dari Muzhen, jauh lebih banyak. Master Linky hanya tidak ingin Muzhen terluka di dalam kompetisi antar akademi di masa depan. Sebenarnya, setelah pertemuannya dengan Bibi Jing, Master Linky mulai khawatir jika Muzhen akan menjadi putra tersayang dari Bibi Jing dan dia akan dilupakan. Namun Muzhen yang tahu kekhawatiran itu pun berkata jika ibunya tidak akan pernah melupakan Master Linky. Bahkan saat ini Muzhen sudah menganggap Linky sebagai kakak perempuannya sendiri dan dia berjanji ketika dia sudah jauh lebih kuat nanti, dia akan melindungi seluruh keluarganya, termasuk Master Linky. Mendengarkan hal seperti itu membuat Linky hanya tersenyum manis dan tidak bisa dihindari dari wajah Linky yang menunjukkan rasa senang. Linky kemudian berkata jika dia akan mengajarkan edisi lengkap dari Seni Pagoda Agung atas permintaan dari Bibi Jing. Namun Muzhen sedikit ragu karena takut jika hal itu akan menyakiti Linky lebih jauh. Muzhen malah berpikir mengapa bukan Linky saja yang belajar menggunakan setengah gulungan yang dia pegang. Melihat kegelisahan dari seorang Muzhen saat ini, Linky berkata jika gulungan yang Muzhen pegang hanya bisa dipelajari oleh keturunan Bibi Jing yang asli. Jika Linky memaksa untuk mempelajari hal itu, maka dia takut akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Mendengarkan hal seperti ini, akhirnya Muzhen setuju. Namun latihan akan dimulai besok setelah kekuatan Muzhen pulih karena dia baru saja kembali melakukan pelatihan dari wilayah petir. Mendengarkan hal seperti itu membuat Muzhen hanya bisa tersetuju dan juga menganggukkan kepalanya dan dia saat ini akan kembali untuk beristirahat. Namun sebelum pergi, Linky berkata dan juga meminta Muzhen untuk tetap tinggal di sini saja agar dia bisa merawat adiknya itu. Menyaksikan hal seperti ini, keraguan pun mulai muncul di dalam mata Muzhen. Dia tidak ingin gosip yang tidak benar menyebar di dalam Akademi Bejang. Namun Linky meyakinkan Muzhen jika hal ini tidak akan menjadi masalah yang serius ke depannya. Karena Linky juga sudah menganggap Muzhen seperti adik sendiri. Mana mungkin akan berbuat hal yang tidak-tidak. Sementara di sisi lain Luoli dan juga yang lain sedang berada di lembah pegunungan yang memiliki begitu banyak energi spiritual murni. Bahkan di dalam lembah ini ada sebuah danau yang menjadi pusat energi. Mulai beberapa hari yang lalu, mereka sudah berendam dan juga menyerap energi yang berada di dalam danau tersebut. Hal itu membuat Susuan kemudian pergi untuk mendekat pada Luoli karena sudah 3 hari wanita itu belum selesai juga melakukan penyerapan di dalam tempat ini. Susuan bisa melihat perbandingan antara dirinya dan juga Luoli sekarang. Dia hanya mampu bertahan selama 1 hari penuh, sementara Luoli sudah berada di dalam dasar danau selama 3 hari penuh. Bahkan Shen Changsheng dan juga Li Xuatong yang memiliki kekuatan di atas Luoli hanya mampu bertahan selama 2 hari saja.
Hal ini membuat Shen Changsheng dan juga Li Xuantong merasa rendah diri di hadapan seorang Luoli. Meskipun Luoli sudah berlatih selama 3 hari penuh, namun dirinya merasa jika masih mampu untuk melanjutkan pelatihan kali ini. Susuan yang menyaksikan hal seperti itu merasa jika Luoli terlalu memaksakan dirinya untuk terus melakukan pelatihan. Dia takut suatu hal yang buruk akan terjadi pada Luoli. Sementara Luoli mengetahui kekhawatiran dari Susuan, dia mengatakan apabila dirinya akan baik-baik saja. Latihan yang begitu keras ini dia lakukan demi klan Dewa Luo. Namun dia tidak mungkin mengatakan hal seperti ini pada Susuan dan juga yang lainnya. Keesokan harinya Mushen masih tertidur terlelap. Tak berapa lama dia mendengar suara ketukan pintu yang berasal dari Suling Er. Dia datang untuk memberitahu jika senior Lingqi sudah menunggu dirinya. Mendengarkan hal seperti ini, Mushen pun langsung terbangun. Dia bersyukur semua tekanan di dalam tubuhnya karena pelatihan sebelumnya sudah menghilang. Setelah berada di hadapan dari senior Lingqi, Mushen pun diminta untuk mengikutinya menuju formasi spiritual tingkat pertama dari Akademi Beijang. Mendengarkan hal seperti itu, Mushen langsung mengikuti langkah dari senior Lingqi menuju puncak gunung yang diselimuti energi spiritual hebat. Master Lingqi pun menjelaskan jika seni yang akan mereka olah adalah seni yang paling dasar di dalam klan milik ibu dari Mushen. Maka dari itu Lingqi meminta Mushen untuk berhenti jika dia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Tak lama sebuah cahaya muncul. Setelah Lingqi membuka segel, Mushen tahu jika pagoda ini hampir sama seperti miliknya. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah warna dan juga fluktuasinya. Setelah berkonsentrasi penuh, cahaya putih itu mulai masuk ke dalam pikiran Mushen. Ledakan di dalam mulai terasa. Hal ini membuat sebagian informasi pun muncul dalam benaknya bersama dengan tubuh Buddha yang semakin besar karena adanya Yin dan juga Yang di dalam tubuh Mushen secara bersamaan. Suara nyanyian-nyanyian dari mantra-mantra kuno mulai terdengar di dalam tubuh Mushen dan hal ini membuat perlahan pikiran Mushen menjadi jauh lebih tenang. Bahkan tanpa diperintahkan, tangan Mushen pun bergerak secara otomatis dan mulai membentuk sebuah segel tertentu yang berbeda dengan seni pagoda yang biasa dia keluarkan. Bahkan sinar putih yang Lingqi kirimkan sudah mulai mencoba masuk ke dalam pusat energi di dalam tubuh Mushen. Dan anehnya, energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya pun mencoba untuk kabur karena mereka seolah menerima semacam penyedotan yang sangat luar biasa. Melihat hal ini, Mushen cukup terkejut. Beruntung dia mendengar sebuah suara lembut yang mengatakan, "Tenang, gunakan momen ini untuk menyingkat benih Yin yang telah masuk." Hal ini membuat Mushen langsung menekan energi spiritualnya dan kemudian mengontrol untaian cahaya putih. Baru dia mulai dengan cepat mengedarkan energi yang masuk ke dalam tubuhnya melalui meridian di dalam tubuh Mushen ini. Tak lama dari itu, untaian-untaian itu semakin mengecil dan kemudian menyebar secara merata. Hal ini membuat Mushen senang karena dengan begitu dia akan semakin mudah untuk menyatukan energi Yin dan juga Yang di dalam tubuhnya. Bahkan saat ini, jiwa ilahi atau tubuh spiritual Mushen duduk di dalam pusat energinya mulai membuka segel Yin. Hal itu membuat ledakan yang sangat besar dan kemudian sampai membentuk kabut energi. Hal ini membuat semua energi di dalam kabut itu mulai dituangkan ke dalam tubuh Mushen kembali tanpa henti. Dan kemudian membuat benih Yin berwarna putih mulai melayang di depan tubuh jiwa ilahi dari Mushen. Melihat benda itu, tubuh jiwa ilahi dari Mushen langsung memerintahkan untuk dua energi tersebut bergabung dengan cara yang sempurna. Tugas Mushen saat ini adalah memelihara benih Yin dengan baik. Jika hal itu dilakukan dengan tepat, maka energi Yin dan juga energi Yang di dalam tubuh Mushen akan bisa bersatu dengan sempurna. Di sisi lain, senior Lingqi, dia mulai melihat jika energi dari luar sudah mulai diserap oleh Mushen. Hal itu membuktikan apabila Mushen sudah mampu mengendalikan energi Yin di dalam tubuhnya. Tak lama, para tetua
dan juga Dekan Taicang ini telah datang untuk memberikan Lingki sebuah benda yang mirip dengan papan catur dan juga cangkang kura-kura yang sebelumnya sempat diminta oleh Lingki. Setelah menerima benda itu, Lingki mengucapkan terima kasih, namun dia meminta bantuan pada para tetua dan juga Dekan untuk menyelimuti Muchen dengan formasi spiritual yang mengisolasi. Hal ini karena setelah Muchen selesai, aura yang sangat kuat akan muncul ke permukaan. Saat itu Bibi Jing berpesan supaya Lingki menyelimuti Muchen untuk sementara waktu. Mendengarkan hal seperti ini, tetua dan juga Dekan Taicang langsung mengiyakan permintaan tolong dari Lingki tersebut. 1 bulan sudah berlalu, tubuh Muchen masih tidak menunjukkan pergerakan seinci pun. Bahkan tubuhnya sudah mulai terbungkus dalam energi spiritual, mirip sebuah lubang tanpa dasar yang terus menyerap energi di sekitarnya. Hal ini membuat gempar semua siswa Akademi Beijang dan mereka menyebut Muchen layak untuk berada di peringkat pertama dari daftar surgawi, menggantikan Shen Changsen. Sementara dari kejauhan Lingki sedang melihat Dekan Taicang dan juga para tetua yang lainnya membuat sebuah pola rahasia, dan saat ini pola itu tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Namun Lingki adalah orang yang hebat dan dia mengetahui jika pola-pola rahasia itu adalah formasi spiritual raksasa. Wajah Lingki saat ini menunjukkan sebuah kelelahan, namun dia mengabaikan hal itu karena tahu apabila versi lengkap dari seni pagoda agung akan sangat penting bagi seorang Muchen. Lingki ingat jika gulungan yin dan juga yang disatukan, maka akan membentuk sebuah energi yang begitu dahsyat. Namun dengan hal ini juga bisa membawa dampak buruk bagi seorang Muchen karena para tetua yang berada di dalam klan Ibu Muchen, mereka sedang mencari keberadaan Muchen, dan apabila menyadari hal seperti itu, maka Muchen pasti akan ditangkap. Untuk bisa menghilangkan hal seperti ini, senior Lingki meminta bantuan pada para tetua dan juga Dekan Taicang Akademi untuk membuat segel formasi demi melakukan perlindungan pada Muchen supaya fluktuasi energi dari yin dan yang di dalam tubuhnya tidak menyebar ketika selesai melakukan kultivasi. Tidak terasa Muchen sudah berlatih dan juga berkultivasi selama 2 bulan penuh, namun belum ada pergerakan dari Muchen untuk segera terbangun. Sosoknya masih terus terbungkus oleh pusaran energi yang semakin membuat orang tahu berapa jauh perbedaan antara kekuatan yang mereka miliki dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Muchen. Dari kejauhan Lingki terus memperhatikan Muchen. Tak berapa lama energi mulai terasa menyatu. Dia yakin jika Muchen telah mampu mengolah energi yin dan yang di dalam tubuhnya, dan hal itu akan disatukan dengan sempurna. Saat ini Lingki, raut wajahnya menunjukkan sebuah rasa gugup. Benih yin di dalam tubuh Muchen juga sudah mulai tumbuh sebesar kepalan tangan. Sementara Muchen sendiri mulai merasakan jika ini hanya tentang waktu saja. Tak lama kemudian, tubuh spiritual atau tubuh jiwa ilahi yang berada di dalam tubuh Muchen mulai membuka mulutnya. Benih yin semakin lama semakin masuk ke dalam mulut dari jiwa ilahi Muchen itu, sehingga tampak akan meletus. Dan benar saja, pung! Letusan pun terjadi. Akhirnya hal itu disambut oleh cahaya hitam yang juga sudah berada di dalam jiwa ilahi Muchen ini. Gelombang yang begitu kuat terus memancar dari dalam tubuh Muchen membentuk energi yang bersinar terang. Tubuh jiwa ilahi milik Muchen kemudian membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu dia menyerap berbagai energi yang berada di dalam tempat ini. Begitu energi-energi itu masuk, titik-titik yang berada di dalam tubuhnya sudah mulai menyatu membentuk sebuah pagoda. Cincin lonceng kuno mulai terbentuk di belakang tubuh dari Muchen dengan pagoda yang begitu jelas berbeda dengan yang biasa dikeluarkan oleh Muchen. Bahkan saat ini, energi api kecil juga sudah mulai menari-nari di atas simbol naga kuno yang berada di pagoda agung. Namun kekuatan yang terkandung dalam api kecil ini mampu merubah ekspresi para tetua akademi ketika mereka melihatnya. Kekuatan ini membuat Lingki panik. Dia pun langsung mengaktifkan formasi yang sebelumnya sudah dibuat bersama dengan para tetua akademi Beijang. Tak lama kemudian Muchen mulai membuka matanya. Dia pun bisa merasakan apabila sekarang dirinya sudah memiliki kekuatan yang jauh
lebih dari yang dia harapkan. Sebuah senyum kegembiraan mulai muncul di wajah Muzhen. Dia yakin jika ingin mencapai tahap sovereign, tidak perlu waktu lama lagi. Memikirkan kekuatannya saat ini, Muzhen tidak sabar untuk bisa melatih dan juga mengolah tubuh abadi matahari agung yang dia dapatkan. Pikiran Muzhen mulai berisi hal-hal di masa depan dan kemudian membuatnya harus menekan semua pikirannya itu sesegera mungkin karena tidak perlu terburu-buru. Tidak lama kemudian Muzhen mulai mengedarkan pandangannya dan dia bisa menangkap sebuah layar hitam sengaja memenjara dirinya. Di dalam tempat ini, Muzhen mulai bisa melihat jika Lingqi nampak kelelahan, bahkan raut wajahnya juga telah pucat. Muzhen kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat dari Lingqi berada. Melihat raut wajah yang cukup kebingungan dari seorang Muzhen, Lingqi kemudian memberikan penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya. Mendengarkan alasan itu, Muzhen berterima kasih pada senior Lingqi yang sudah meluangkan banyak energi dan juga waktunya demi bisa melindungi Muzhen. Muzhen juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak pada para tetua dan juga Dekan Taichang yang sudah memberikan bantuan pada senior Lingqi membentuk formasi pelindung di dalam tempat ini. Karena jika tidak, dan sampai energi yang berada di dalam tubuh Muzhen meluap keluar, maka hal itu pasti akan menimbulkan sebuah kegaduhan sampai menarik perhatian dari orang-orang yang berada di dalam klan itu Muzhen. Dekan Taichang dan juga yang lainnya pun cukup senang bisa memberikan bantuan pada Muzhen karena Muzhen juga berjuang demi nama baik dari Akademi Beijang ini. Menyaksikan kekuatannya sendiri, Muzhen sudah sangat puas. Bahkan dari kabar yang disampaikan Dekan Taichang, orang-orang yang berada di gerbang surga utara, mereka juga sudah melakukan peningkatan energi yang luar biasa. Mendengarkan hal seperti itu, Muzhen cukup bangga pada teman-temannya. Dia yakin salah satu dari mereka seharusnya sudah mencoba melewati 3 bencana berdaulat. Dekan Taichang pun segera meminta Muzhen untuk beristirahat karena beberapa hari dari sekarang mereka akan menerima mahasiswa baru. Namun Muzhen memutuskan untuk beristirahat sambil menemani senior Lingqi di kediamannya. Saat ini, obrolan Muzhen dan juga Lingqi masih soal formasi yang Muzhen capai. Ketika tahu jika Muzhen sudah berada di tingkat kelima dari master formasi, Lingqi pun langsung mencemoohnya. Bahkan kekuatan formasi yang Muzhen miliki saat ini jauh jika dibandingkan dengan ibunya. Karena ibu dari Muzhen sudah mencapai ranah sovereign surgawi. Mendengarkan hal seperti itu, Muzhen cukup terkejut karena ayahnya hanya orang biasa bisa memperoleh istri sehebat ibu dari Muzhen. Dan bahkan Muzhen jauh lebih terkejut lagi ketika dia mengetahui apabila saat ini Lingqi sudah menjadi Grandmaster formasi tingkat 3. Bukan master lagi, tapi Grandmaster, di mana fase ini adalah fase tertinggi yang dimiliki seorang manusia. Namun Lingqi juga ingin Muzhen bisa sampai di tahap itu supaya tidak mengecewakan ibunya ketika mereka bertemu. Tak lama mulai terdengar suara ramai dari bawah sana. Mereka yakin jika para mahasiswa baru telah datang. Kegembiraan memenuhi angkatan Muzhen karena mulai hari ini mereka sudah bukan mahasiswa baru lagi. Bahkan mereka bisa dianggap senior dan mampu memamerkan hasil pelatihan serta usaha selama belajar di dalam Akademi Beijang ini. Bagi beberapa mahasiswa baru, mereka mulai merasa meskipun sebelumnya sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat di tempat masing-masing, tapi ketika berada di dalam Akademi Beijang, kekuatan mereka hanya seujung jari jika dibandingkan dengan para senior seperti Muzhen. Bahkan saat ini ada beberapa mahasiswa Akademi Spiritual Utara yang merupakan akademi milik Muzhen sebelumnya berada. Menyaksikan kehadiran dari orang-orang Akademi Spiritual Utara membuat beberapa orang di dalam tempat ini terkejut. Kenapa akademi tempat Muzhen dulu berlatih itu memiliki hingga 10 kuota tanpa ujian terlebih dahulu. Tak beberapa lama, beberapa senior datang ke hadapan orang-orang Akademi Spiritual Utara ini dan kemudian menawarkan untuk bergabung dengan gerbang iblis. Namun Liu Yang dan juga King San, mereka mengatakan akan memberikan waktu untuk memikirkan hal ini. Lagi pula mereka juga belum mengetahui tentang Akademi Beijang dan juga nilai spiritual di dalam tempat tersebut karena mendapatkan penolakan dari murid baru. Membuat para senior dari gerbang iblis ini cukup marah dan kemudian mereka akan segera mengambil tindakan. Tapi dengan cepat King San mengatakan, jangan macam-macam kau dengan kita karena kita memiliki senior yang hebat di dalam tempat ini.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapakah senior yang dimaksud oleh King San tersebut? Dan mungkinkah mereka bisa lolos dari amukan para senior yang sudah ditolak oleh King San dan juga Liu Yang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol,